Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah sore ini kita semua bisa berjumpa lagi, bisa bersilaturahim lagi, bisa thalabul ilmi lagi. Insya Allah nanti kita akan bareng dengan akan belajar dengan Pak Arwani. Nah, sore ini saya akan hanya membawa materi pembuka saja disertai dengan contoh-contoh materi follow up secara sederhana. Nah, insya Allah materi follow up ini adalah ibaratnya adalah materi closing kedua. Nah, setelah closing nanti yang setelah materi closing mungkin belum ada yang closing. Nah, nanti bisa kita follow up dengan materi sore ini. Nah, kadang ada yang CLBK. Nah, saat lama beli kagak. Nah, kadang ada yang PHP, nah, pemberi harapan palsu. Nah, itu perlu kita follow up dan mungkin bisa kita follow up berulang kali. Nah, sebentar saya sharing. Nah, strategi follow up, insya Allah bikin jualan jadi up, closingan semakin mantap. Nah, yang pertama, untuk follow up dan closingan, kunci yang pertama adalah interaksi. Jadi sebagus apapun follow up kita, yang penting kuncinya adalah interaksi. Mau kita jualan melalui WhatsApp, mau jualan melalui Instagram, Facebook, dan lain-lain. Nah, kunci utamanya adalah interaksi. Nah, jika di WhatsApp marketing sudah diajarkan semua, entah itu komentar status, menyapa statusnya, mendoakan, dan lain-lain, entah itu melalui Japri atau melalui status WhatsApp-nya. Nah, cara follow up yang sederhana yang pertama adalah kasih salam. Jadi jika follow up tidak harus selalu menanyakan jadi beli atau enggak, terus menanyakan BP-nya, menanyakan bill kiplonya, dan lain-lain. Tapi cara yang pertama yang paling sederhana adalah kasih salam dulu. Nah, jangan lupa jika melalui chat kasih emoticon senyum 3 kali, karena secara bahasa komunikasi jika kita melalui itu yang menerima tergantung dari emosionalnya masing-masing. Jika moodnya lagi baik, dikasih salam pun ya insya Allah menerimanya juga baik. Kadang kita chat nggak kita kasih emoticon, mungkin senyum ataupun apapun. Nah, nanti kita chat misalnya secara sederhana pun jika moodnya sedang tidak baik, menerimanya juga tidak baik. Jadi penting juga emoticon ini dalam follow up melalui chatting. Nah, jangan lupa kasih salam yang pertama, terus kasih sertakan emoticon senyum. Nah, jangan hanya satu kali, tapi emoticonnya 3 kali. Nah, selanjutnya tanya kabar dan aktivitas hari ini. Jadi pertama kasih salam, yang kedua tanya kabar, tanya aktivitas hari ini. Misalnya apa kabar Mbak Sari, apa kabar Mbak Dewi, dan lain-lain. Disesuaikan namanya masing-masing. Nah, selamat makan siang ya Mbak Sari, semoga aktivitas hari ini dilancarkan dan dimudahkan. Amin. Nah, terkadang jika orang yang sudah janji mau beli, mau transfer besok, ataupun istilahnya sudah menjanjikan mau beli, terkadang nggak harus kita sampaikan jadi beli BP atau Belginya atau enggak, kita kasih salam saja, mereka sudah merasa, oh ya, saya kemarin janji mau transfer hari ini, kemarin saya janji mau beli hari ini. Jadi sekedar salam saja. Nah, mungkin bisa ditambah aktivitas tanya kabar dan aktivitas hari ini. Jadi nggak harus menanyakan BP-nya jadi beli atau enggak. Nah, selanjutnya, lakukan teknik closing ulang. Nah, mungkin yang pertama sudah di-closingkan dan janji besok mau transfer misalnya. Nah, ini bisa
lakukan teknik closing ulang, namanya teknik konfirmasi dan pilihan. Nah, nanti bisa kita pakai dengan teknik follow up. Nah, kunci dengan pertanyaan pilihan. Misalnya Mbak Sari jadi transfer hari ini kan, misalnya rencana mau transfer pagi ini atau siang ini, Mbak. Nah, nanti follow up ini juga bisa dilakukan dengan teknik closing ulang ini. Nah, selain itu, kirim foto packingannya. Nah, misalnya dia sudah janji beli, sudah kasih alamat, nah hari itu juga bisa di packing produknya, terus ditempel alamatnya, terus difoto, nah dikirimkan ke calon pembeli kita yang sudah memutuskan untuk beli, memutuskan untuk transfer. Nah, jadi itu lebih mempercepat, pengalaman saya juga lebih mempercepat, menyegerakan dia untuk bergerak untuk segera transfer karena merasa nggak enak dan lain-lain. Nah, ini salah satu keuntungan penjual di Indonesia. Jadi calon customer ini biasanya ada yang merasa nggak enakan. Nah, cuman dikirim salam sudah merasa, oh iya saya kemarin janji mau transfer hari ini. Terus dikirim foto packingan, oh ya kasihan sudah packing ternyata misalnya. Nah, jadi orang Indonesia ini ada rasa nggak enakan. Nah, ini salah satu keuntungan seorang penjual seperti kita. Nah, lalu setelah kirim foto packingan, lalu kirim pesan. Ya, ini sudah saya packing ya Mbak, kalau sudah transfer, segera konfirmasi ya Mbak, agar bisa segera saya kirim bareng pengiriman siang ini. Nah, ini ada kata-kata segera. Nah, ini ada 2 kali, ada kata-kata segera. Jadi secara alam bawah sadar juga menyampaikan bahwa oh, berarti saya juga harus segera transfer hari ini. Nah, sehingga pilihannya antara hanya iya atau pagi ini atau siang ini. Nah, nanti teknik closing ulang ini bisa disampaikan lagi setelah kemarin mungkin sudah closing dan memutuskan untuk beli. Nah, selanjutnya sesekali boleh to the point, langsung pada tujuan kita. Jadi yang pertama tadi sudah kita kirim salam, sudah kita tanya kabar, aktivitasnya hari ini, sudah kita doakan dan lain-lain. Sekali hari pertama, hari kedua, mungkin hari pertama mungkin dia kelewat transfer, entah sibuk atau memang belum transfer. Hari kedua juga kita kirim salam saja. Jadi kita nggak usah merasa nggak enakan, karena yang janji mau transfer dia bukan kita. Jadi kita hanya melakukan, hanya menyampaikan salam dan doa saja dan nanya kabarnya. Jadi intinya adalah kuat-kuatan. Kita sebagai penjual harus kuat follow up. Apakah kita kuat dalam memfollow up janji mereka? Nah, itu nanti bisa sesekali setelah hari pertama, kedua, dan ketiga, nanti mungkin hari ketiga atau hari keempat sesekali langsung to the point. Mbak Sari jadi beli PP-nya kan, misalnya Mbak Sari jadi transfer hari ini kan, nah saya tunggu dengan sabar loh misalnya. Nah, kasih emoticon juga supaya mereka merasa nggak dikejar-kejar atau apapun, walaupun tujuannya juga sesekali to the point, tapi menyeimbangkan antara perasaan nggak enak sama merasa mungkin dikejar-kejar ataupun yang lain. Jadi pakai emoticon, jangan lupa pakai emoticon selalu. Nah, selanjutnya, setelah to the point, kasih closing ulang juga dengan teknik batasan. Ya mungkin sudah disampaikan sebelumnya, hari pas waktu dia memutuskan untuk beli. Nah, nanti ini kita sampaikan ulang, closing ulang dengan teknik batasan, dengan cara kunci dengan pertanyaan yang mengclosingkan. Misalnya dikasih bonus, free ongkos kirim, bonus terbatas, dan lain-lain. Nah, misalnya, Mbak, kebetulan hari ini masih ada stok bonus, misalnya sebutkan bonus yang mau kita sampaikan hari ini terakhir ya Mbak, karena mungkin stok bonusnya sudah mulai habis dan lain-lain. Nah, sehingga kalau dia nggak jadi, ya dia yang rugi, bukan kita yang rugi karena dia nggak dapat bonusnya. Jadi teknik closing ini bisa sampaikan berulang-ulang. Nah, selanjutnya, nah kita bisa doakan ulang.
Semoga Allah mudahkan rezeki Mbak Sari ya, sehingga dimudahkan untuk transfernya. Amin. Enggak apa-apa, namanya mendoakan kan bagus-bagus juga. Jadi kita doakan selalu mungkin dimudahkan rezekinya, dilancarkan kegiatannya hari ini dan lain-lain. Nah, kalau kita sering mendoakan, ya kemungkinan lama-lama dia merasa nggak enakan. Nah, ini bisa mempercepat closingan kita. Selanjutnya, nah kita bisa memanage mood kita. Jadi biasanya yang nafsu closing, kepala jadi pending. Nah, jangan sampai secara pengalaman saya, jika kita nafsu ingin closing, pengen segera closing, biasanya malah nggak closing. Nah, kalau nggak closing, kepala jadi pending. Jadi manage mood kita masing-masing, mulai menaklukkan hati sendiri sebelum hati orang lain. Kita bisa sabar dan mungkin lebih ikhlas. Misalnya dia sudah kita follow up berkali-kali, tapi dia memang nggak jadi beli juga, ya kita ikhlaskan saja. Insya Allah kita akan mendapatkan ganti yang lebih baik. Jika kita sabar, jika kita ikhlas, insya Allah Allah akan gantikan yang lebih baik lagi. Nah, salah satunya baik sangka terhadap ketetapan Allah. Jadi namanya jualan sebenarnya bukan mungkin kita jago jualan, tapi sebenarnya bukan itu. Tapi Allah lah yang menggerakkan hati calon pembeli kita. Jadi baik sangka saja, karena baik sangka mengundang rezeki yang tidak disangka-sangka. Nah, jika kita baik sangka, jika kita sabar, ikhlas, ya tahu-tahu kita belum pernah menawarkan ke orang lain, mungkin orang yang belum kita pernah tawarkan, tahu-tahu ngecat mau beli BP atau Belki. Nah, jadi kita harus bisa memanage mood kita agar tetap positif. Nah, jadi salah satunya juga memancing ide dan inisiatif baru. Jika kita moodnya baik, selalu baik, kita berprasangka positif, nah kita nanti akan ada ide-ide baru, akan ada inisiatif baru, bagaimana kita cara memfollow up calon pembeli kita. Jadi ikhlas saja, sabar saja. Selanjutnya, nah kompensasi di setiap penolakan. Nah, ini salah satu juga dalam memanage mood kita agar selalu positif, agar selalu baik. Nah, setiap penolakan pasti ada kompensasinya. Mungkin bisa bertambahnya pengalaman kita, bertambahnya ketekunan kita akan menjadi lebih tangguh dalam menawarkan, kita akan bisa menjadi bisnis yang lebih tangguh. Nah, kita bisa juga evaluasi dan menambah jam terbang kita. Saat kita ada kendala, saat kita ada mungkin macam-macam calon pembeli kita yang dengan tipe yang banyak pula, ada yang tanya-tanya aja, ada yang mungkin bisa diam lalu menghilang, ada juga. Nah, nanti kita bisa evaluasi, kita bisa menambah jam terbang. Dengan begitu kita biasanya kita akan lebih mengevaluasi cara kita. Nah, dengan mengevaluasi, insya Allah cara kita ke depannya kita juga akan semakin pintar dalam menawarkan. Nah, insya Allah yang namanya penawaran itu selalu closing. Nah, tapi closingnya ada yang jangka pendek, ada yang jangka panjang. Jadi berprasangka positif selalu, namanya penawaran pasti closing, selalu closing. Ada yang jangka pendek, ada yang jangka panjang. Ada yang kita tawarin langsung closing hari ini, ada yang kita tawarin bisa closing besok, ada pula yang minggu depan, bulan depan, bahkan tahun depan. Itu pun banyak kita alami. Kalau saya pribadi, ada yang bulan depan, ada yang tahun depan, bahkan paling lama ada 2,5 tahun dari mungkin yang saya tawarin ini dari ya sebelum menikah sampai menikah dan punya anak baru mau bergabung beberapa bulan yang lalu. Jadi yang namanya penawaran insya Allah selalu closing. Tapi ada yang jangka pendek, ada yang jangka panjang. Tetap menawarkan, tetap sabar, yang penting nambah database kita, nambah penawaran, nambah menanam kita, insya Allah suatu saat pasti kita akan panen hasilnya.
Nah, selanjutnya, nah ini adalah terakhir. Follow up terus sampai lulus, follow up terus sampai closingan berjalan mulus. Nah, saat kita evaluasi, kita akan mendapatkan cara-cara baru, kita akan mendapatkan pengalaman-pengalaman baru, inisiatif-inisiatif baru. Terkadang kita nggak menanyakan ke leader pun, kalau kita sudah sering menawarkan, sudah sering dapat penolakan, nah kita lama-lama jadi pinter. Lama-lama dalam tingkat closingan pun berjalan mulus. Yang awalnya dulu mungkin awal-awal kita nggak tahu apa-apa, bagaimana cara menawarkan, bagaimana cara mengclosingkan, bagaimana cara follow up. Tapi kalau lama-lama kita lakukan, semakin lama semakin bertambah, kita menghadapi beberapa tipe calon pembeli. Nah, semakin lama kita semakin pintar. Nah, insya Allah cara closingan kita akan berjalan mulus. Jadi follow up terus sampai lulus, sampai closingan berjalan mulus. Jadi yang terakhir adalah yang namanya follow up bukan hanya calon pembeli baru kita saja, tapi juga follow up dari pembeli lama kita ataupun mitra lama kita yang mungkin sudah beli nggak order lagi, sudah beli nggak RO lagi, dan lain-lain. Terkadang hanya kita kasih salam saja, ini pengalaman saya juga, hanya kita kasih salam saja, kita tanya kabarnya, tahu-tahu dia menyampaikan, oh ya BP saya habis Mas Agus misalnya, saya beli 10 ya. Nah, kalau kita interaksi terus, silaturahim terus, kita jaga dengan baik, nah kadang sudah lama nggak beli, sudah lama nggak RO, kita tanya, kita kasih salam, kita kasih kabar, kita doakan, tahu-tahu menyampaikan, oh ya BP saya habis Mas Agus, saya mau beli 10 lagi ya misalnya. Nah, terkadang saat kita interaksi lagi, terkadang malah mau menambah jadi 20 botol. Nah, itu lama nggak beli karena kita ada interaksi. Nah, silaturahim ini salah satu teknik follow up kita. Jadi yang pertama adalah mendekatkan hubungan kita. Nah, yang kedua adalah kita akan bisa membangun emosional kita agar semakin baik dengan mungkin customer lama kita dan lain-lain. Jadi tawarkan terus, silaturahim terus sampai ya insya Allah closingan akan berjalan mulus. Nah, selanjutnya mungkin nanti akan dibahas oleh Pak Arwani bagaimana teknik-teknik closingan yang baik. Insya Allah nanti akan berujung closing. Nah, saya cek dulu Pak Arwani, apakah sudah siap atau saya buka pertanyaan sedikit? Pertanyaan dulu boleh Bagus. Nah, siap Pak Arwani. Nah, silahkan jika ada yang pertama tentang mungkin follow up sederhana dan lain-lain, mungkin ada kendala juga di lapangan ataupun ada menghadapi tipe calon konsumen di lapangan. Nah, silahkan bagi yang mau bertanya. Pak Novi mungkin apakah ada yang mau bertanya? Baik Pak Agus, kita persilahkan ya untuk teman-teman yang ada di Zoom ini yang sudah aktif kameranya untuk bertanya ya terkait tentang materi follow up master ini. Bisa raise hand teman-teman. Saking sederhananya mungkin sudah paham semua ya nih Pak Agus. Pintar-pintar sekali mitra-mitra PM. Itu chatnya sudah saya open publik. Nah itu ada Mas Ganang, ada Bu Anissa Lestari yang resen juga. Baik Pak Arwani. Terima kasih. Silakan Pak Ganang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Agus, saya izin bertanya, itu untuk jangka waktu follow up-nya itu sampai berapa hari? Misal kalau udah di follow up berapa hari baru kita lepaskan seperti itu berapa hari dan berapa kali follow up? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau Pak Agus sendiri
apa itu tadi katanya ngasih bonus gitu kan, bonusnya apa biasanya kalau Pak Agus sendiri ya? Itu dulu Pak Agus, terima kasih. Sama-sama Pak Danang. Nah, yang pertama tadi di follow up setelah beberapa kali baru kita tinggalkan, ataupun bisa kita follow up kapan lagi, mungkin itu ya Pak Danang ya. Yang pertama, jika dia sudah memutuskan untuk sudah menyampaikan untuk oh ya besok saya transfer ya Mas misalnya. Nah, itu kita kejar terus, kita pepet terus. Jadi kita pepetnya dengan yang saya sampaikan tadi, nggak harus nanyakan jadi transfer atau enggak, jadi transfer kapan dan lain-lain. Tapi yang pertama adalah kirim salam dulu, mungkin kita tanya kabar, kita doakan, kita tanya aktivitasnya dan lain-lain. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, orang Indonesia ini nggak enakan. Kadang kita cuman kasih salam aja, dia sudah merasa kalau dia sudah punya janji mau transfer hari ini dan lain-lain. Nah, kadang ada calon pembeli yang mungkin sibuk atau mungkin kelupaan dan lain-lain. Nah, itu salah satu cara mengingatkan dengan seperti itu, kasih salam, kasih doa, kasih tanya kabarnya, aktivitasnya dan lain-lain. Nah, jadi kalau untuk durasinya, jadi nanti kita bisa lihat masing-masing calon pembeli yang kita hadapi. Mungkin dia ada responnya masih membalas, nah itu kita balas terus, kita follow up terus. Ya mungkin, tapi ada juga mungkin yang hanya iseng-iseng nanya aja misalnya, atau PHP aja misalnya. Nah, jadi nggak apa-apa, kita follow up terus, sekali, 2 kali, 3 kali, mungkin hari keempat kita bisa chat lagi, atau mungkin kita chat sudah dibaca tapi nggak dibalas misalnya. Nah, tinggal kita WA lagi, kita kuat-kuatan, kita chat, terima kasih Mbak, sudah baca WA saya misalnya. Nah, itu nggak apa-apa, kita kan nggak nyuruh closing, jadi kita tanya, terima kasih ya Mbak sudah baca WA saya. Nah, gitu aja. Nah, nanti selanjutnya kita tanya kabar terus. Nanti kalau memang kita sudah merasa, nanti lama-lama kita akan tahu, oh ini masih potensial atau enggak. Nanti kalau kita sudah sering menawarkan atau sudah sering menghadapi calon pembeli, nanti kita sudah paham, oh ini sudah waktunya ditinggalkan, oh ini masih potensial untuk beli dan lain-lain. Nah, ini kita juga bisa lihat, mungkin kalau melalui media sosialnya, mungkin kita bisa lihat profilnya, oh ini misalnya tingkat ekonominya berdaya beli atau enggak, mungkin juga aktivitasnya mungkin peduli kesehatan atau enggak dan lain-lain. Nah, ini kita bisa kategorikan dengan mungkin seperti tabel yang disampaikan Bu Fitria beberapa minggu lalu, mungkin yang dikategorikan nanti nilainya ada yang paling tinggi, yang potensial seperti apa. Nah, nanti bisa dilihat dari sana. Nah, seperti itu Pak Dana. Oh, yang kedua tadi apa Pak Dana? Oh, bonus. Kalau saya pribadi dulu awal-awal kasih bonus yang murah-murah saja. Ya mungkin di bawah 10.000, atau ya kalau saya seringnya kalau awal-awal kalau customer di bawah 10.000 aja, nggak usah mahal-mahal, karena dari pusat juga ada batasannya, nggak boleh melebihi mungkin 5.000 atau dan lain-lain. Mungkin kalau ongkos kirimnya murah ya mungkin 10.000 insya Allah masih masuk lah, kalau mungkin beli 1 atau 3. Jadi kadang kita bonusnya hanya silverware yang murah-murah, mungkin di bawah 10.000, atau botol minum dan lain, atau masker, atau tasbih digital, atau mungkin ada yang pakai buku zikir yang harganya 5.000-an dan lain-lain. Nah, itu sebenarnya sudah bisa menarik calon pembeli untuk segera transfer, karena kita kasih teknik batasan. Kalau nggak hari ini transfer, nggak dapat bonus lagi. Nah, itu mungkin kasih teknik batasannya, dan hadiahnya pun nggak harus mahal-mahal. Kalau dia memang niat beli, kalau kita kasih hadiah murah pun dia akan segera memutuskan untuk transfer. Apalagi ibu-ibu kan, kadang 5.000, berapa ribu pun menjadi perhitungan. Jadi seperti itu Pak Dana. Nah, ini ada yang usul sendok kayu British Propolis. Nah, ini harganya ada salah satu mitra yang produksi cuman 2.500. Nah, ini bisa kita kasih 2 sendok juga bisa. Nah, nanti itu adalah salah satu yang menarik calon pembeli untuk segera transfer. Nah, selanjutnya mungkin Pak Novi atau Pak Danang ada tambahan. Baik,
terima kasih Pak Ganang pertanyaannya. Jadi seperti itu ya. Mau sampai kapan follow up-nya? Jadi kuat-kuatan saja. Kita yang menang atau calon konsumen itu yang akan kalah gitu ya. Sama aja ya. Oke, sekarang lanjut. Ada beberapa yang nanya tuh untuk kayaknya tertarik malah untuk Sendok, bonus ya. sendok gitu. Ada Kayaknya mitranya Bu Tika Lia, gimana? namanya Bu Cut tuh cuman 2.500 tuh. Bu Tika Ada tadi. nanti. Nah, kalau saya kemarin ke Mitra Bulia ada kayaknya kalau di atas 50 Rp3.000, kalau di bawahnya 2.500. Mungkin nanti bisa menghubungi Bulia, mungkin nanti bisa dikasih nomor kontaknya. Tapi beli dari mana saja nggak boleh, mungkin harganya nggak jauh beda, mungkin sama juga. Marketplace biasanya banyak juga kok di marketplace. Di marketplace juga banyak. Nah, silahkan bisa pilih dari mana saja. Yang penting nggak usah mahal-mahal, pilih yang murah-murah saja nggak apa-apa. Ya, itu Bu Tika juga belinya online yang tadi komennya. Itu ada 2 pertanyaan lagi, Pak Agus dari Bu Nikma sama Pak Benz tuh, Pak Novi. Nah, Baik, Pak Arwani, silakan Bu Nikmah. Terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau menanyakan, ini dari keluar kemarin itu kan memang beberapa antusias bertanya ya. Bahkan ada peserta itu sudah dari sejak seminar 7KR itu ikut terus sampai seminar yang kemarin MSP sampai sekarang keluar itu ikut terus dan aktif tanya. Cuman sudah saya kunci kalau misalkan sudah sering tanya, sudah saya kasih info lengkap tentang BP. Terus juga sudah saya kunci kalau misalkan berkenan untuk gabung, silakan diisi ikut gitu kan. Tapi belumnya nggak ngisi kan, bilangnya gini. Saya tuh sebenarnya punya keinginan, tapi bingung mulainya dari mana gitu loh maksudnya. Maksudnya mentalnya juga, tapi mental saya juga belum bisa untuk bisnis gitu, itu gimana? Terus juga ada beberapa peserta juga yang aku bertanya, setelah saya kunci, saya kasih list itu silakan diisi nomor list berikut untuk itu nggak diisi. Itu gimana tindak lanjutnya follow-up-nya? Ya, terima kasih Bu Nikmah. Yang pertama, yang penting kita jaga silaturahim. Yang kedua, bisa kita motivasi. Mungkin banyak yang bilang, mungkin banyak ada yang beralasan, kalau saya jualan nggak laku gimana? Nah, nanti kita bisa sampaikan. Coba pertanyaannya dirubah, mindset positifnya dirubah. Nah, kalau saya jualan laku banyak gimana? Kalau saya jualan orderan saya laris bagaimana? Nah, jadi kita bisa motivasi juga pelan-pelan. Nah, kemarin juga ada video bagus kalau nggak salah di share di grup tuh. Jadi kayak video animasi, jadi di share banyak alasan-alasan calon pembeli, salah satunya yang Bu Nikmah sampaikan tadi. Bahkan saya tadi pagi pun kalau nggak salah itu ada yang ngecat saya, bagaimana nanti kalau saya jualan nggak laku misalnya. Itu saya jawab seperti itu. Coba dirubah mindsetnya, coba dirubah pertanyaannya, karena Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Coba dirubah, bagaimana kalau saya jualan langsung laris misalnya, bagaimana kalau saya bisnis saya semakin eksis misalnya. Jadi mungkin pertanyaannya bisa kita arahkan mindsetnya ke lebih positif. Jadi bukan bagaimana kalau saya jualan nggak laku dan lain-lain. Mungkin bisa disampaikan juga, ya rezeki dari Allah bisa untuk siapa saja, bisa dari mana saja. Jadi yang pertama adalah fokus kita adalah rajin terus bangun silaturahim. Nah, yang kedua tadi pelan-pelan kita arahkan mindsetnya agar dia semakin yakin dengan produk kita, dengan bisnis kita. Yang ketiga, kalau kita sudah saling save, sudah lama interaksi, kita bisa edukasi dengan postingan-postingan WA kita. Jadi bikin postingan kita, WA kita semakin membuat orang semakin penasaran dengan bisnis kita. Salah satunya adalah mungkin keunggulan bisnis kita, mungkin dibersamai para tokoh dan ulama untuk
kegiatan-kegiatan kita juga positif, banyak pembinaan dan lain-lain, dan jangan lupa posting aktivitas kegiatan jualan kita. Nah, itu pengalaman saya yang paling menarik orang untuk semakin penasaran. Jadi mungkin posting dari closingan kita, ada yang chat nanya kita screenshot, ada yang transfer kita screenshot, ada packingan kita screenshot, kita kirim ke ekspedisi, kita foto, kita posting. Nah, itu satu pembeli pun kita sudah dapat 4 bahan postingan yang bisa bikin orang penasaran. Nah, kalau sebagai pemula bagaimana kalau saya belum pernah closingan misalnya. Nah, nanya ke leadernya pasti punya banyak foto packingan, mungkin dari packingan yang kecil maupun yang besar, itu insya Allah ada. Jadi kita bisa pakai kalimat ambigu misalnya. Nah, kita minta foto packingan, kita bisa pakai kalimat ambigu. Nah, nanti bisa ditanyakan lebih detailnya ke leadernya. Nah, itu intinya kita harus posting aktivitas jualan kita. Karena kalau kita nggak posting aktivitas jualan kita, aktivitas bisnis kita, ya kita akan dianggap oleh orang lain bahwa jualan kita nggak laku atau bahkan bisnis kita nggak jalan. Jadi tingkat penasaran orang itu ada grafiknya. Kalau kita rajin posting, grafik penasaran orang lama-lama akan naik. Kita rajin posting lagi, grafik penasaran orang akan naik lagi. Tapi kalau kita mungkin jarang posting, mungkin dari 2 kali, mungkin nyampe seminggu, ya orang grafik penasarannya akan menurun kembali. Nah, kita akan mulai dari nol lagi. Jadi kita harus juga rajin posting-posting yang bikin penasaran orang, yang bikin penasaran calon pembeli kita atau calon mitra kita. Nah, mungkin seperti itu Bu Nikmah. Mungkin ada tambahan dari Bu Nikmah. Cukup Pak, terima kasih. Jazakallah khairan. Sama-sama Bu Nikmah. Selanjutnya Pak Novi. Baik, terima kasih Bu Nikmah atas pertanyaannya. Satu lagi yang resen ada Pak Ben ya. Silakan Pak Ben. Terima kasih Pak Novi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Agus mau nanya bagaimana atau ada trik atau tips untuk customer yang telah membeli BP, yang kita tahu kalau memang dia menggunakan BP secara intens itu kan akan habis kurang lebih di bawah 1 bulan ya. Artinya kita bisa follow up sebelum 1 bulan. Itu kan biasa kita sudah di awal kita menanyakan kabar, silaturahmi dan lain sebagainya. Nah, itu apakah ada tips trik untuk dia gimana caranya customer itu biar cepat RO? Itu kondisi gimana caranya biar cepat RO? Yang kedua, bagaimana tipsnya jika customer tersebut merasa BP tidak ada dampak bagi kesehatan yang bersangkutan, atau memang dinilai BP ini nggak bagus atau apa gitu? Apakah kita memang ya given gitu aja atau bagaimana? Mungkin itu saja Pak Agus. Terima kasih. Nah, terima kasih Pak Ben. Pertanyaannya, yang pertama kita harus sebagai penjual kita harus lakukan service after sales kita. Harus pelayanannya juga harus baik. Jangan sampai pelayanan kita baik pada saat mereka mau beli, tapi setelah beli kita follow up, kita tanya kabarnya, kita follow up sudah diminum atau belum, sudah diminum rutin atau belum. Nah, nanti setelah beberapa hari, mungkin 3 hari atau 5 hari, kita tanya bagaimana perkembangannya. Terus nanti kalau dia punya pertanyaan tentang keluhan kesehatannya, nah kita harus sigap juga dalam menjawab pertanyaannya. Intinya sebagai penjual mungkin British Propolis, kita juga harus seperti konsultan kesehatan. Untuk zaman sekarang nggak sesulit yang kita bayangkan. Saat ada saat ada konsumen kita bertanya mungkin keluhan kesehatannya, kita mudah saja karena kita hanya melalui chat, kita bisa buka Google dan lain-lain. Nah, di Google itu banyak banget, kita mau cari apa aja ada. Jadi kita lakukan service after sale kita dengan baik. Jadi kita follow up, kita tanyakan kabarnya, kita layani dengan baik. Jadi bukan hanya saat beli saja kita layani dengan baik, tapi setelah beli kita jaga silaturahim kita jaga hubungan kita, ya kita sampaikan bahwa kita tunjukkan kalau kita adalah penjual yang baik. Nah, yang kedua tadi yang kedua tadi bagaimana saat konsumen merasa nggak ada efeknya saat minum BP misalnya. Nah, itu yang pertama,
setelah kita kasih edukasi mungkin, terus kita pelayanannya dengan baik, nah dia akan semakin nyaman dengan hubungan dengan kita, mungkin ngobrolnya juga semakin nyaman, ya intinya interaksi juga nyaman. Kalau sudah merasa dekat, nah nanti selanjutnya kita gali kebutuhan mereka, kita gali keluhan-keluhan mereka. Ya mungkin selama ini dia minumnya nggak rutin, atau mungkin dia sebelumnya sudah punya keluhan dari bertahun-tahun yang lalu mungkin. Nah itu bisa kita sampaikan. Jadi kita harus menggali kenapa dia minum belum ngefek atau dan lain-lain. Nah nanti biasanya dia akan menjelaskan, oh ya saya nggak rutin minum BP-nya, atau enggak, setelah kita tahu informasinya ternyata dia sudah mungkin bertahun-tahun mengalami keluhan kesehatannya, mungkin apa itu kan. Setelah bertahun-tahun ya kita bisa jelaskan, kita bisa edukasi lagi, memang BP ini adalah produk alami, bukan produk yang instan. Mungkin misalnya contoh dia sudah punya darah tinggi misalnya, ataupun keluhan yang kita ambil contoh saja, mungkin dia punya darah tinggi yang sudah bertahun-tahun misalnya. Nah saat mungkin dia meminum obat kimia misalnya, yang memang itu akan terasa instan karena dia bukan istilahnya bukan mengobati dari sumbernya. Nah, nanti beda dari BP. Jadi kita ibaratkan, mungkin kita bisa analogikan seperti aliran darah kita adalah mungkin selang air misalnya. Ya mungkin setelah bertahun-tahun sudah menumpuk keraknya di aliran darah kita dan lain-lain. Nah BP ini mengikis pelan-pelan. Jadi kita bisa edukasi, BP ini mengikis pelan-pelan, nanti lama kelamaan ya insya Allah akan, istilahnya akan bersih dengan sendirinya. Jika kita rutin minum BP, juga jangan lupa sampaikan selain minum BP juga harus olahraganya, juga pola makannya. Nah kadang kita juga dia minum BP tapi makannya masih mungkin ya masih sembarangan misalnya. Mungkin dia punya keluhan diabetes tapi makannya masih banyak makan yang mengandung gula dan lain-lain. Ya jadi istilahnya ya percuma saja gitu kan. Jadi kita sampaikan juga pola makannya, kesehatan kita gali juga seperti apa dan lain. Intinya jika kita interaksinya baik, kita akan bisa menggali kebutuhan-kebutuhan konsumen kita. Nah seperti itu Pak Ben. Baik, terima kasih Pak Ben. Sudah cukup jelas ya, insya Allah ya. Masih ada satu yang raise hand, Pak Agus, dan beberapa lewat chat juga. Gimana? Mau lanjut dulu nggak apa-apa? Ada Budiah ya, Budiah. Baik, Pak Arwan. Ada Budiah yang udah raise hand. Silakan Budiah. Baik, terima kasih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya mohon maaf, tadi tidak menyimak dari awal, baru pulang kerja. Ini Pak, pertanyaannya yang pertama, waktu itu ada yang menanyakan terkait dengan keuntungan kita berbisnis BP. Sudah saya jelaskan gitu ya, dari A sampai Z yang saya tahu gitu. Terus ternyata beliau diam gitu. Kemudian yang kedua, ada mitra yang sudah mengkonsumsi untuk ikhtiar batuk gitu ya, batuk yang sudah cukup lama. Terus pas saya tanya gitu, saya follow up, itu juga beliau bilangnya alhamdulillah sih ada perbaikan, cuman masih batuk terus katanya gitu. Ditambah beliau juga minum obat dari dokter sama herbal HPA gitu. Nah pas ditanya lagi, nanti dulu ya, pas terakhir ditanya, nanti dulu deh katanya, saya lagi coba untuk mengkonsumsi terapi dari dokter dulu. Nah mungkin dari Pak Agus ada tips atau trik khusus bagi kedua persoalan itu enggak gitu Pak? Mungkin yang biar lebih mengikat lagi gitu, karena sebenarnya kan mungkin tertarik, cuman sayanya kayak oh ya udah deh gitu. Jadi kayak mungkin saya kena baper gitu ya, jadinya nggak belum bisa memfollow up lebih lanjutnya gitu Pak. Terima kasih, itu aja. Baik, terima kasih Budiah. Kalau untuk pertanyaan yang pertama tadi hampir sama dengan pertanyaan Bu Nikmah tadi kurang lebih. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi,
ya follow up aja, jaga interaksi terus, jaga silaturahim terus. Tadi juga jadi bangun rasa penasarannya mungkin lewat postingan kita, posting aktivitas jualan kita, posting aktivitas bisnis kita, supaya grafik penasaran seseorang lama-lama makin naik. Nanti setelah mencapai puncaknya, dia akan bertanya lagi bagaimana mungkin semakin tertarik untuk bermitra. Nah, nanti bisa disimak lagi yang jawaban seperti Bu Nikmah tadi. Yang kedua tadi mungkin sudah menjadi konsumen terus ya mungkin beralih ke produk lain misalnya, ataupun cukup ke dokter misalnya. Ya mungkin kita bisa evaluasi apakah selama ini interaksi kita apakah sudah bagus, pelayanan kita apakah sudah bagus, pendekatan kita sudah bagus, ataupun silaturahim kita seperti apa. Ya mungkin pelayanan kita mungkin lebih bagus dari penjual produk yang lain misalnya. Jadi dia mungkin bisa beralih ke misalnya penjual yang lain, mungkin yang pelayanannya yang lebih optimal misalnya. Ya, nanti kita bisa evaluasi. Yang selanjutnya dari evaluasi ini sebelumnya harus kita gali dulu. Jadi harus ada interaksi, harus kita gali kenapa kondisi kesehatannya seperti apa, terus dia butuh apa dan lain-lain, apa yang dia rasakan dan lain. Jadi interaksi adalah kunci. Jadi follow up ini closingan ataupun follow up yang pertama adalah kuncinya interaksi. Nah, mungkin seperti itu Bu Diah. Apakah ada tambahan lagi Bu Diah? Di unmute dulu Bu Diah. Berarti Pak, saya yang pertanyaan pertama itu berarti saya terus menerus gitu menawarkan gitu ya, Nah, menawarkan. jadi Dan kan sebenarnya beliau itu juga suka melihat postingan-postingan saya gitu. Cuman ya itu apa namanya, pokoknya tetap terus dijalin komunikasinya. Nah, kebetulan juga memang di tempat sekolahnya beliau itu ada yang sudah jadi mitra gitu. Apakah tetap saya melanjutkan komunikasi saya dengan beliau atau bagaimana gitu Pak? Ini yang pertama ya. Lalu yang kedua tadi, kalau yang kedua itu sebenarnya dari interaksi sudah cukup baik gitu ya. Karena mungkin beliaunya karena awalnya itu selalu mengatakan BP itu mahal Bu Diah gitu. Jadinya apa ya, saya sudah coba mengedukasi gitu kan, sebenarnya kan tidak mahal Bu gini-gini. Tapi nanti aja deh gitu Pak ujung-ujungnya gitu. Jadi ya gitu deh, jadi agak-agak serba salah saya. Nah, yang pertama tadi nanti Bu Diah bisa, kalau Bu Diah semakin banyak menawarkan, semakin banyak menghadapi tipe calon konsumen ataupun calon mitra, nanti Bu Diah akan tahu, oh ini masih potensial, berarti saya lanjutkan. Oh ini sepertinya sudah tidak potensial, mungkin malah menghabiskan waktu Bu Diah misalnya, yaitu bisa ditinggalkan aja, fokus ke calon mitra-mitra potensial yang lainnya. Tapi yang tadi, yang penting dia belum bermitra. Kalau memang dia masih potensial, Bu Diah merasa dia masih calon mitra potensial, ya terus saja follow up saja, jaga terus interaksinya, jaga terus silaturahimnya. Yang kedua, ya mungkin edukasinya, mungkin ini soal edukasi produk. Ya Bu Diah tadi sudah menyampaikan, mungkin nggak mahal dan lain-lain, mungkin dianalogikan mungkin sehari hanya mungkin 8.000 atau 10.000, mungkin bahannya juga bahan alami tanpa efek samping dan lain-lain. Nah itu mungkin bisa diedukasi terus, dan juga jika untuk konsumen juga harus posting rasa-rasa yang bisa mengedukasi calon konsumen. Jadi mungkin di postingan dari GM kan kadang banyak juga kan manfaat dari BP, terus kandungan-kandungannya mungkin, terus ya banyak lagi edukasi yang lainnya. Jadi rutin saja terus interaksi, rutin saja bikin postingan yang bikin penasaran calon konsumen Bu Diah tersebut. Mungkin seperti itu Bu Diah. Ya, baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Sama-sama Bu Diah, semoga bisa membantu. Mungkin silakan Pak Novi, mungkin mau dilanjut Pak Arwani. Baik. Ya, Pak Arwani sudah. Oke Pak Novi. Masih lanjut pertanyaan apa udah ke materi Pak Arwani? Boleh ke saya dulu bisa. Baik.
Untuk materi selanjutnya ya, dikuatkan lagi oleh Pak Arwani. Untuk waktu dan tempat, kami persilakan Pak Arwani. Tafadhol. Baik, makasih Pak Novi.